Pak 1 SD berapa dibekelin kalau ingat Pak? Dibekelin sama orang tua. 100 rupiah. 100 rupiah. Udah bisa beli apa aja? SD, kalau udah bisa es lilin, Kalau makan nasi bungkus sudah ada ya? Tapi hidupnya Pak De udah mewah. Dulu saya SMP masih jalan kaki Pak De. Dia asli dari Buleleng, tepatnya di desa Jenang Dalam. Buldog, potongan itu. Jenang dalam. Jenang Dalam. Ke Amerika bayar nggak? Berapa bayarnya habis? Ya dulu sekitar 35 kalau dulu kan. 35 juta tahun? Tahun 2006. 2006 35 juta bayar. Sekarang udah Ratusan sekarang. Sekarang terakhir teman saya kemarin bilang Mungkin. habis dari sini dia mau apply di One lagi, diminta nyediain uang 80. Minimal lah, belum Saldonya ya? Ya, itu buat bayar agensi aja 80. Oke guys, ingat di prepare uang kalau sebelum ke Amerika cita-citanya mau prepare uang dan di sana harus betah. Om Swastiastu. Kita kembali lagi di acara Mortal Gang di channel YouTube kita Mortal Gang dengan saya yang masih setia menjadi host di masa kini di dunia ini. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Saya hari ini mau membicarakan tentang masih dalam topik kita masa kecil. kecil. Ya, Oh. masa kecil kan kita kan mau mengangkat kisah-kisah anak-anak kecil, orang dewasa yang dulu pernah kecil dan mungkin akan menginspirasi anak-anak muda di saat ini, betul? Betul sekali. Ini siapa, Bang? Yang kamu kita Pak Edi Sustrawan. Selamat datang, Pak Edi. Pak Edi. Baik Pak. Sehat. Gimana? Anunya gimana, Pak? Dunia. Ya, karena di masa Covid ini kerjaan masih agak lancar. Terus di sini juga teman-teman support, terutama di Kucing House. Guys, di Makau. Di studio markas besar. Kucing House. Markas besar Kucing House. Pak De, mau tanya dari mana, Pak De? Dia asli dari Buleleng, tepatnya di desa Jenang Dalam. Buldog, potongan itu. Jenang dalam. Jenang Dalam. Kecamatan apa? Kecamatannya Buleleng. Boleh langsung di ibu kota jadi kecamatan. Kecamatan dan kabupatennya Buleleng. Desa Jenang dalam. Desa juga. Pokoknya backingnya dia langsung ke kabupaten. Ya, lumayan lah. Kopi arak, Wayang. Pak De, boleh tahu Pak De, bisa ceritakan nggak apa namanya keadaan desa Jenang Dalam itu, Pak? Secara bisa digambarkan seperti apa? Jadi Jenang Dalam itu dia berdekatan dengan namanya ada desa di sana namanya Selanyana. Jadi di sana itu daerahnya agak sedikit sejuk ya, Jadi yang cocok di sana itu jadi tanam padi, terus perkebunan juga. Perkebunan. Kayak Banjar berarti. Sama kayak Banjar. Sama. Dekatan nggak? Daerahnya jauh. Lumayan lah. Lumayan. Mana? 40 menit. Dari Banjar, kalau dari Jenang Dalam ke sebelah mananya? Tergantung dari Pak Yan, kalau dari Denpasar, kalau Pak Yan motong di bukit diasahnya itu kita ke kiri itu langsung ke Banjar. Sagoblek ya. Sagoblek. Tapi kalau kita ke lewat Gigit paling dekat di sana ke Buleleng karena di Jenang Di Dalam kota, karena namanya. langsung ke kota dia. Jalannya ke kota, dekatan dari kota daripada ke Sergiri. Langsung ke kota dia. Ya timur sama barat lah. Oh, Terus terus ini ke barat, ke timur. gini ya Pak, mata pencaharian di Jenang Dalam itu Pak, secara Kamu kebanyakan sebagai pedagang, petani. Pedagang. Ya, ada juga yang beberapa dia di kapal pesiar dan anak muda di sana sekarang udah mulai maju karena disupport sama LPD. Bos LPD Jenang Dalam. Oh, LPD-nya kerjasama dengan gininya? Dengan kandidat-kandidatnya. Dia kandidat lulus, dia punya job letter, bisa di bagus itu support. Jadi mengurangi pengangguran anak-anak pengangguran Iya, kita. betul. Karena kan semuanya memang Dibantu lah. di sana dia memang dari maksudnya kuliahnya di perhotelan, memang ke kapal pesiar. Jadi uangnya katanya dikredit dulu, apa dia dibayar kalau udah gini. Dari kapal. Terus berarti saku uang kas di Jenang Dalam LPD-nya udah kaya. Nice. Oh, itu jangan krosok-krosok di belakang itu ada tim saya, jangan krosok-krosok ya. Kasih minum dong, lu. Ya. Tamunya. Ini tim saya apa ini fenomenal ini. Malas-malasan timnya. Masih Bu. Cheers. Selamat datang Mas. Cheers.
Nah, Darobia. pertanyaannya lagi Pak De. Jadi gimana masa kecilnya Pak De di Jenang Dalam Pak De? Apakah ada sesuatu yang spesial yang terkesan? Kalau dulu dari kecil itu ya dari TK, SD, kisahnya dulu paling senang sama militer, polisi, TNI. Pokoknya lihat orang yang berpakaian dinas itu, wah, saya pengennya harus jadi seperti itu, seperti. Maksudnya cerita masa kecilnya. Iya. karena dari pendidikan di Secata A kan ada di Kubu Jati Secata A, terus SPN juga ada di Singaraja pendidikan polisi itu kan biasanya kalau dia untuk latihan perang, latihan dia yang memanjat atau apa biasanya lewat di desa saya. Nah dari sana terinspirasi jadinya, wah, coba saya pengen jadi militer. Berarti ruang lingkupnya banyak orang angkatan lah, angkatan darat, laut. Ternyata sekolah SMP ke SMP negeri di Singaraja ke SMP 3 dari kelas 1 masih oke, kelas 2 udah mulai mengenal maksudnya teman-teman pergaulannya di sana. Pergaulan agak kota, jadi di sana mungkin sedikit mengenal yang namanya ya rokok sedikit terus minuman. Nah pas tamat dari SMP ke SMA ada sepupu, kok keren dia, maksudnya pulang dari luar negeri kayaknya. Oh dia sepupunya kerja di kapal. Oh iya. Waktu itu zaman di tahun 97 bawa Civic LX itu udah wah kaya. Wih, udah kaya banget. Terus Sultan langsung nanya di mana kerja, kok bisa seperti ini. Oh ternyata dia kerja di salah satu kapal pesiar terbesar di dunia mungkin ya saat itu di Carnival. Dari sana berubah ya, maksudnya pikiran mindsetnya itu pengen keluar negeri. Nah jadi ngambil militer. Berarti itu kan sudah besar lah ceritanya Pak Edi. Masa kecilnya gembira Pak Edi. Di tahun berapa layaknya sebenarnya? Kalau lainnya saya di tahun 81. Suhu keluar negeri nih emang. Dari tahun 81. Gimana masa kecilnya Pak Edi? Kalau kecil itu kan biasa lah, namanya anak kecil kan main di sawah, terus di kali renang, terus nyuri mangga, nyuri rambutan. Nakal, ini nakal ya. Minta baik-baik nggak dikasih ya cabut sama ya karakarnya kayak gitu. Dulu juga saya kayak gitu Pak. Ya salah. Jambu biji itu kan. Kalau punya jambu biji tak curi. Kalau ngomongin masa kecil dulu tuh memang paling bahagia ya, maksudnya dibanding kalau sekarang. Kalau Pak De, sorry Pak De, kan milenial ya zamannya dia tahun 80-an ya. 80. Milenial. 80 tuh masih belum dari saya udah dari mungkin dari faksimiil dulu zaman telepon masih telepon genggam. Terus masih kalau sama kakak dulu kan ada kakak satu di polisi, dia tugas di Flores, kita masih surat-suratan. Kalau kirim sesuatu pakai fax, terus kalau mau nelpon tuh janjian jam berapa karena dia harus ke wartel dulu. Wartel ya. Wartel juga. Oke, koin nanti di sana ada juga di berapa menit kita berapa gini bayarnya. Gitu. Berapa minimal 1 menit tuh kalau nggak salah. Berapa koin ya? Rp50 kalau nggak salah. Per menit. Kurang dari 100 rupiah per menit. Tapi kan mata uang di sana yang dulu kan 50. Kalau nelpon 500 rupiah itu sampai 1000, 1500 lama banget dah ngomongnya. Sultan yang bisa bayar 1500. Udah tapi telinga ya. Udah. Woi, bisa berjam-jam nginep bisa di wartel tuh 1500. Tapi kalau bandingin sekarang masa kecil sekarang ini kan kebanyakan di HP, di game, jadinya ya, mereka kurang kayaknya maksudnya menikmati. Eksplorasinya kurang jadinya tentang. Kalau kita kan dulu, ya ke sungai, renang, itu yang kita jadi di sana serunya. Masa kecil ya masa kecil. Permainan favorit Pak De dulu masa kecil. Kalau permainan ya kalau di kampung kan biasa lah, ada sepak bola, ada yang voli kecil, terus ada yang tradisional itu kan kayak metembing, yang pakai uang logam, ada lubang. Kita lempar berapa? Tahu metembing nggak? 100. Dilempar apa dilempar dulu. Kan kalau masuk lubang jadi milik kita. Terus yang lainnya disisa disuruh temannya milih yang mana, terus nanti dia ditunjuk baru kita yang dipaten gitu. Nggak tahu. Itu namanya metembing. Terus tahu nggak tuh? Tembing? Tahu. Oh, kamu sendiri kok biasanya kalau kayak di kampung kan ada selodor, ada. Berarti metembing itu permainan favorit Pak De selain lain-lain sepak bola lah. Tapi itu termasuk judi kan ya? Dari dulu dari dulu juga udah berarti nakal. Kelereng biasanya pakai apa namanya tuh tutup botol. Jadi itu ya. Gini kan diratain gitu kan. Tapi zaman dulu masih enak Pak De ya? Enak banget.
Kalau dulu tuh paling wah. Pokoknya kita dari itu kayak sekolah dulu ke SMP itu kan kita dari kampung naik angkot tuh naik bemo. Woi, Bemo dulu Isuzu. saya dulu bakal sekolah itu SMP 200 rupiah kalau nggak salah. SMP 200. Rp200 pakai sewa ini apa namanya angkot itu 50 untuk ke sekolah, pulangnya 50, jadi 100-nya itu bisa untuk beli nasi. Itu kelas berapa nih? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. SD? Kalau SD? Kalau SD tuh pokok Rp50 udah banyak banget itu. Ya sama lah. Tapi kelas 1 SD berapa dibekelin kalau ingat tadi? Dibekelin sama orang tua. Rp100. Rp100 udah bisa beli apa aja? SD. Kalau aku udah beli es lilin, kayak gitu. Kalau makan nasi bungkus sudah ada ya? Nasi bungkus. Tapi hidupnya Pak De udah mewah. Dulu saya SMP masih jalan kaki Pak De. Karena jauh dia, Bos. Jaraknya, Bos. Aku juga jauh Pak. Dari Sangamu ke Madena tuh berapa? Oh, Jauh tuh. jauh. Berapa pulangnya itu loh Iya, tanya pondok apalagi ya? Iya. Pulangnya lewatin malam. Oh. Kalau malam tuh angker loh jalannya. Kan kita pulang sekolah malam Pak. Oh iya iya. Kan siang kita Oh, sekolah. kayak zaman sekarang. Loh. Iya Pak De, saya kalau kan tahu kan Madena kan Madena. naiknya itu loh kalau pulang dari Madena ke Sangamu, oh gini jalannya Pak De, itu panas-panas lagi, panas-panas. Tahu sering Madena banyak punya teman. Tapi kalau di Bangli enaknya kan dulu saya SMP juga pernah di Bangli, enaknya itu pas pasar, hari pasar kan pasarnya di Bali kan beda kan, setiap 3 hari sekali kan, pas pasar itu baru kita naik carry Pak De, naik angkutan gitu. Iya, itu masa kecil. Berarti bahagia masa kecilnya Pak. Udah lumayan lah. Lumayan lah. Bahagia sekali. Lumayan masa kecil. Sama kayak kita biar kelebihan berinteraksi sosial. Karena Sosial dulu waktu masyarakat. kecil itu kalau yang namanya dulu ada satu di Singaraja itu namanya Singaraja Teater ya. Singaraja Teater di pelabuhan itu kan ada untuk bioskopnya, tempat bioskopnya di pelabuhan Buleleng. Iya iya iya. Kota. Sekarang kan pakai pelabuhan Buleleng. Pelabuhan. Kalau kita dulu setiap ya sebulan sekali lah minimal bapak sama ibu tuh ngajak biasanya ke sana. Yuk, ada film India baru nih. Iya, dia favorit. Film India. Emang dulu kan itu yang terkenal. Bollywood. Iya. Kan saya sarupanya. Makanya dari sana jadinya Selokan. terinspirasi. Pengennya masuk di kota nanti. Pokoknya dari sana tumbuh gini. Pengennya gimana nih caranya biar bisa saya sekolah di Singaraja, maksudnya di kota. Pak De SD-nya di mana? Coba sebutkan. Biasanya di desa. Desa di mana? Jenang dalam. Sekolah dasar nomor 2. Jenang dalam. Desa negeri. Gurunya ini masih ada nggak? Ini anaknya udah gede dari luar negeri sekarang, udah sukses. Ini Masih sekolah. Masih hidup? masih Siapa gurunya? Ya. masih dari guru TK juga masih banyak. Oh, Pak De pernah TK? Kok saya sendiri yang nggak pernah TK ya? Wah, TK zaman dulu nggak diharuskan. Saya soalnya paling visi. Yang kurang mampu aja masuk TK, yang mampu langsung SD ya. Karena di sana kan belajar Betul Pak ya? Yang kurang mampu kan masuk TK. Yang nggak kurang mampu, yang mampu hidupnya masuk SD kan udah bayar sertifikat ya, udah mampu. karena di TK itu kan diajarin dari maksudnya belajar. Betul nggak? Baca. Saya tahu. Terus Pak De, kehidupan bermasyarakat di Jenang Dalam gimana Pak De? Kalau di sana kita ada 4, sekarang sudah menjadi 4 ini apa namanya dusun. Sekarang jadi banyak dinas ya, udah besar ya. Di utara ada 2, di selatan juga ada 2. Itu ada Banjar Bukit, Banjar Mandung. Jadi di sana ya maksudnya apapun kayak bantuan dari pemerintah apa selalu dilakukan ke masyarakat. Artinya Masyarakatnya kehidupannya bersosialisasi itu menjaga budayanya luar biasa. Kalau misalnya kebanyakan kalau di Bali kebanyakan kayak gitu ya. Itu kebanggaan ke desanya dia desa. bangga. Makanya kalau yang namanya di sana kan mungkin odalannya kan setahun sekali di Purdalam nyambung ke Purwodesa itu, wah itu sudah sampai macet orang pokoknya dari mana kerja di mana pulang semua. Didikan orang tua gimana kan ya? Masa kecil, digembleng, dipecut, di Bapak di militer, bapak itu militer ya soalnya. Oh, angkatan? Enggak. Makanya kakak saya Pendidikan militer. Kakak saya yang pertama dia yang dia polisi buat kakaknya. Kalau saya agak-agak ya sudah mulai agak kemudian tuh jadinya agak membangkang sih. Bukannya membangkang. Membangga, tapi kurang mengikuti ya gitu. Bapak saya bilang A, kadang-kadang saya bilang kenapa harus A, kenapa enggak seperti ini. Visioner. Tapi kalau untuk membantu masalah untuk nyangkul atau apa, kalau saya waktu dari kecil itu kan memang diajarin untuk disiplin mungkin ya. Dari ya maksudnya bangun tidur, lipat selimut dari yang kecil-kecil lah. Jadinya patuh dia. itu bisa dari kelas
2 SD mungkin sudah bisa nyetrika, nyuci sendiri, mandiri jadinya ke bawah jadinya. Mungkin sampai sekarang di rantau udah mandiri, bisa lah jadinya gitu. udah terbiasa mandiri. Wah, ada Bagus, bagus. itu Perlu berarti. masa-masa kecil era sekarang. Sebenarnya didikan orang tua dulu emang kebanyakan keras-keras Keras, dulu keras, pokoknya keras. Seperti Pak Bang bilang itu dia apa namanya? Keras bukan cut, keras, siapa? keras ya. Keras dia tapi sayangnya itu Sayang. juga gini. Karena ya namanya kita di desa kan mungkin siapa tahu anak saya nggak punya apa, biar nanti mungkin berpikirnya seperti ini. Saya jadi supir, biar nanti anak saya nggak Iya, jadi iya, supir iya, seperti betul, itu. betul. Bapak Tapi- saya petani gitu. Tapi emang benar Pak De, dulu keras. Emang pakai sesuatu untuk mukul kita dulu, orang tua dulu. Kebanyakan seperti itulah. Kalau saya di Anggur dipakai kayu santan tuh, kayu anggur tuh, kayu yang apa sih pohon santan tuh kalau Iya, iya, iya. diambil tuh, Batangnya. dipetik batangnya cepat, langsung dipukul pantatnya tuh kalau nakal. Nah. Kalau zaman sekarang nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Mungkin ya udah dididik bagus lah orang tua zaman sekarang, nggak boleh seperti itu karena membuat anak trauma, keras, nggak boleh. kerasan. Jangan melakukan pakai tangan untuk apa namanya? Zaman sekarang kan apalagi Masih tahu anak. sosmed udah. Tapi terkadang kalau nggak keras kita sebagai orang tua, anak kita jadi manja loh. Betul, sebenarnya seperti itu memang jadi kemanja, jadi ke apa namanya? Cara bayarnya nak petang badu, itu kayak Iya. kalau bangun udah ada nasi, udah ada gini tanpa kita Diajarin manja jadi. masak dulu atau enggak nyari daun lah dulu, nyari cabai atau apa seperti kayak itu kan dari kecil. Saya kayak seperti yang saya ceritakan kemarin di podcast kita sebelumnya kan. Saya mau punya sepeda aja saya harus berusaha Ya, sendiri gitu. gitu. Apa ya kalau kamu semua sesuatu Makanya sekarang nih makanya saya dukung nih Pak Mang, Pak Yan kan buat podcast gini jadinya kan orang-orang bisa flashback kayak gimana sih orang-orang Iya. dulu, gimana sih kecil-kecilnya dia. Biar tahu lihatnya enaknya aja dulu kan seperti ini dari nol sampai kita dewasa emang banyak melampaui hal dari nol sampai ke 10 dulu belum sampai 10 sekarang mungkin masih pakai masih ada kelanjutnya. Di atas universe masih ada universe. iya masih ada galaksi semesta alam semesta luas lah. Banyak sedang. Tapi kembali lagi orang tua dulu double loh, kayak mau istilahnya double kill untuk mendidik kita. Satu, mulutnya keras berbicara, terus pakai tangan juga dulu. Kebanyakan gitu didikan orang dulu. Betul. Zaman sekarang kan enggak, dia pakai mulut aja untuk berbicara meskipun keras, tapi dia nggak pakai tangan karena mereka udah mengetahui. Karena sekarang kan banyak penjelasan dari entrepreneur, youtuber, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Sebenarnya teknologi zaman sekarang membuat orang tua pemikirannya lebih maju daripada zaman dulu. Kita lebih kesakitan daripada yang sekarang. Benar. Ya betul. Zaman sekarang kan enak hidupnya ya. Enak. Merasakan kekerasan, Iya. merasakan anak-anak zaman sekarang seperti yang Pak De bilang tadi, mereka sudah melihat yang sudah ada gitu, belum merasakan dia merintis dari Sudah ada kadang-kadang kita telat pun kita yang dimarahi ya. Nah, Semua udah habis semua, contohnya pulsa paketnya tidak bisa nonton YouTube atau apa kan gitu. Maksudnya mintanya aja dia, terus dia nggak mau tahu itu orang tuanya nyari seperti apa, gimana caranya dapetin uang yang ini. Pokoknya dia yang penting ada. Tapi overall kita bangga sama orang tua ya. Kalau gitu Pak De sedikit, Pak De kan bilang tadi udah merantau ke kapal. Tahun berapa mulai ke kapal? Oh udah selesai masa kecil, sekarang udah mulai melampau ke jenjang karir lah. Inspirasi. Jenjang karir lah ya, jenjang karirnya Pak. Jadi tahun 2000 itu di PT Panara Damas kan sudah lulus semua interviewnya itu udah dapat di sana di Snacks Cuan. Apa tuh Pak? Ke kuliah? Pas baru tamat kuliah. Kuliah di. Nah di Singaraja, terus ternyata pas mau berangkat itu tahun 2001 kan WTC meledak. 2001 Udah kuliah. udah lama. Udah tamat. 2001 September 11 kan meledak, langsung Ya. semuanya di cancel. Jadi pembatalan semuanya, tiket semuanya udah bisa nggak dapat. Akhirnya sih jodoh, nggak jodoh. Jadi pertama berangkat. Oh tuh gawat ya, setelah WTC meledak tuh kayak perang dunia berarti ya. Memang dari luar US ya, memang nggak dikasih masuk waktu itu kan baru-baru Iya. pas baru-baru melejit terorisnya itu. Kalau belum tahu WTC itu kejadiannya yang bisa cari di YouTube. Kejadian kapal 11 September. 11 September pesawat menabrakkan ke building paling Ya. tinggi di Amerika. Itu Betul. antara Afghanistan sama Amerika kalau nggak salah ya. Itu perang Al-Qaeda itu. Al-Qaeda ya. Perkumpulan. Osama bin Laden. Berarti pertama kali Pak De bukan kapal ya, ke darat. Kepalanya ke darat. Terus akhirnya dari sana kan nggak lu hanya nyari-nyari kerja di Bali, nah kerja di Nusa Dua, dulu Bali Collection namanya kan. Sekarang saya kerja di sana. sebelum dulu apa namanya Galeria Nusa Dua. Bali Galeria. Bali kayak terus Iya. akhirnya
jadi ke Bali Balik Malaysia. Ya, tahu tuh. itu tahun 2001 udah kerja sampai 2004 Di balik Malaysia. 2003 2004 hanya pertama ke Dubai, akhirnya ke Dubai. Ke Dubai. Berarti dari apa namanya di Bali kerjanya berapa tahun di Bali? Hampir 3 tahun Cuma 3 tahun kerja di Bali perhotelan di Bali. di Habis itu restoran langsung ke Dubai. ke Dubai. Gimana perjalanannya ke Dubai? Dubai so far So good. oke lah karena semuanya ditanggung waktu itu. Tiket, Tanggung. visa, Oh nggak pakai agensi direct mana? direct. Final interviewnya di Bali Hyatt itu sekitar ada 600 orang kalau nggak Itu ada sponsor Pak De di Dubai. semua disponsorin semua Oh, dari tinggal mantap Dubai. Up. hanya dari sana. Soalnya Pak De ini suhu ya, dia sejauh ini udah 3 negara yang dia jelajahi. Dia overseas worker Indonesia paling top lah bagi saya. Kita kan cuman sekali aja udah keluar lagi di Makau aja ya. Dia pertama di Dubai, habis Dubai ke Amerika. Nah Amerika paling Kejam. ingat paling negara adidaya yang pernah dia injak gitu. Oh, Coba ceritakan pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup. Soalnya saya dengar dari Pak Edi, Amerika banyak sejarah, banyak cerita yang dia lalui di sana. Sekelas Amerika loh, negara adidaya kita aja nggak pernah ke sana. Ini Pak Edi di tamatan Amerika, tolong diceritain gimana kisah di sana dari awal sampai akhir Pak Edi. Sebelum berangkat mungkin. Sebelum berangkat tuh jadinya kan kumpul sama teman-teman ex Dubai, banyak kan karena saya di sana cuma setahun, ada juga teman yang setahun, ada yang 2 tahun. Kita kumpul di Sanur, namanya di Simon Club. Oh, Simon. Di Simon Club. Saya cari websitenya ya. Karena kita pinginnya, ayo kapal cari, maksudnya kita memang perkumpulan itu kan nyari info, gak ada yang keluar negeri atau apa. Nah, ada teman dari Karangasem satu, namanya Nengah. Tengah, itu namanya nih, tengah. Dari Karangasem. Siapa namanya? Siapa tahu beliau menonton. Salah dan Ya Pak Nengah lah ya, teman Pak Edi. dia lulus di Holland American Line, terus paspornya dia ditahan di PT Pamor Sapta Dharma, itu agennya ada di sana, sekarang udah nggak ada agennya itu. Nah saya lah nganter ke sana ke agennya itu untuk ambil paspornya. Saya bilang gini ke teman saya, nggak jadi lo, beneran kamu nggak jadi karena kamu April lo. Waktu itu sekitar bulan Desember kalau nggak salah. Kamu April sudah di Amerika. April. Tidak, saya mundur gitu. April tahun 2005 ya. 2005 guys. Tahun 2005. Enggak, saya mundur aja gitu. Itu Desembernya tahun 2004. Mas, saya mundur aja, Bu. Oh ya udah, dia yang mundur. Terus saya bilang, saya bisa nggak masuk? Saya bisa daftar. Oh bisa daftar. Akhirnya saya daftar, saya interview, banyak lah. Interviewnya sulit nggak Pak Edi? Soalnya sekelas Amerika gimana interviewnya? Sulit? Kita ada tes tulis, kita ada interview wawancara langsung. Udah itu aja. Nggak ada wawancara tulis lagi ya? Dan waktu itu banyak kok, maksudnya teman-teman bukan dari perhotelan juga, ada yang supir taksi, ada yang maksudnya dari supir truk, supir taksi, ada yang kerja di restoran. Jadinya kita rame-rame di sana, terus lulus. Nah, kita berangkat sama-sama ke Surabaya. Di Surabaya pertama nyari visa. Surabaya lagi. Surabaya. Ya, ngopi visanya kan harus Ngopi dulu. visa. Itu nggak Di Bali belum ada ya? Sampai sekarang belum ada kan? Yang ada hanya Jakarta sama Surabaya. Tangerang kan ya? Tangerang. Kalau nggak salah. Jakarta di Surabaya. Pusat. Jakarta Pusat di Surabaya. Karena kemarin kan ada saudara saya yang... Kalau di Tangerang itu gini, sekolah kapalnya di sana. Oh iya iya. Sekolah iya, iya, kapalnya iya. di sana. Enggak Pak De, itu saya di sana Pak De. Tangerang. Terus, Tangerang. Terus deh. Terus habis dari sana kita ngeplay ke sana. Nah dari 300-an kalau nggak salah cuma 2 orang aja nggak lulus. 300 kandidat. 300 kandidat. Semuanya lulus? Semuanya lulus. Cuma 2 aja yang enggak. Semuanya 2 aja enggak. Berarti dari sekian, dari berapa? 300? 300. Dari 300 orang cuma ada 2 orang yang 208 mungkin nggak jodohnya di sana. Aman. Nggak jodohnya di sana. Habis itu udah lulus kita pulang, kita proses semuanya, bayar di agent. Sorry Pak De, apa nama agennya lagi sekali lagi? PT Pamor Sapta Dharma. Websitenya di Instagramnya? Masih ada? Udah nggak ada orang Ya, itu. oh baru dulu ya. Sekarang udah nggak eksis lagi tuh, nggak mengirim. Sekarang udah diganti sama orang-orang di luar itu. Oke, terus ke Amerika. Itu udah ketemu di sana, kita join di saya 6 orang dapat di Best Western, Rapid City, Best Western. Soda Kota. Keren tuh hotelnya. Daerah mana deh? Di Soda Kota. Di Bali ada Tidak nggak? ada banyak. Soda Kota. ada. Oh. South Dakota. South Dakota. Itu main apa? Di kota South Dakota di Amerika. South Dakota. South Dakota itu kan Berarti sebelah utaranya kota. itu ada North Dakota, Wyoming, sampingnya Wyoming. Aku tahu rumahnya McWender aja loh. Kalau si Mika dulu kan ada Mika, rekan kita kan dulu di Wyoming, Ah, iya, tangga di sana. Maksudnya dari sana, terus dari Soda Kota kita kerja
housekeeping dulu di sana. Wah, dari F&B ke housekeeping. Nah, pokoknya apapun itu kalau di US itu. Ya kalau di sana kan kuat-kuatan kerja ya. Siapa yang kuat kerja dia yang dapat duit banyak. Itu udah. Terus habis itu kita Best Western, ke Virginia, ke Senadua. Virginia juga dapat. Virginia, Itu melancong aja tuh main. kerja. Kerja. Di sana. Bisa nyari overtime itu kan nih? Bisa. Overtime kerja di luar. Oh nggak masalah guys, itu kalau Itu Pak De, semuanya dari keseluruhannya berapa tahun di US Pak? Kalau totalnya 3 tahun, 3,5 tahun. Dapat pulang 2 kali. Bisa kerja. Tiga tahun setengah. 3 tahun setengah. Pulang 2 kali. Kalau di sana kan totalnya visa yang kita pegang itu maksimal kita stay di sana 2,5 tahun. Namanya dulu kan visa H2B. H2B jadi kita bisa di sana. Tapi saya waktu itu setahun aja, setahun setengah. nah, Pulang. Pak De di Best Western kerja, terus bisa nyari kerjaan lain. Tuh kerja di mana lagi Pak De? Saya kerja di waktu itu di mall, di restoran ada. Dapat di mall kerja. Berarti nyari uang kesana kesini boleh ya? Boleh. Ngumpulin uang itu mantap sekali di Amerika tuh, bisa kerja part-time Kalau kesana kesini. ya masalah kalau yang penting itu seperti Pak yang bilang tadi, yang penting kuat. Kuat. Tapi selain di mall di siapa? Di mana tadi? Di mall sama di housekeeping tadi Best Western. Best Western kedua itu aja kerjaannya ya. Selama 3,5 tahun itu Pak De, ada nggak memori yang tidak terlupakan sebelum itu? Ya hitam dan putihnya lah. Hitamnya dulu deh. Hitam Ya. dan putihnya kehidupan. Mungkin siapa tahu yang teman-teman masih Masih di sana. yang mau ke Amerika atau masih di sana, Iya. lakukan hal ini dan jangan lakukan hal ini. Ya kalau yang penting kita kalau dia di US itu yang penting kita punya surat, kita masih ada, maksudnya kita punya visa, kita punya Tidak ilegal. lawyer, Tidak ilegal. Wajar-wajar aja kalau mau gini. Tapi kalau yang namanya ilegal udah jadinya was-wasnya itu Was-was, kan nggak bisa ketemu polisi, terus kita mungkin yang suka minum ke klub atau apa, kadang-kadang kan di sana kita Ada kena razia. minuman itu kan, maksudnya kena minuman nggak kotor atau apa, bikin Ya. ulah atau apa, nanti di sana ditangkap kan, di sana tanyain biasanya Bahaya lagi ya. tentang ID. Sorry, Pak De. Tentang ini. Plus, aku mau nanya juga ke Amerika bayar nggak? Berapa bayarnya habis? Ya dulu sekitar 35 udah lebih kan. 35 juta tahun? Tahun 2006. 2006 35 juta bayar. Sekarang udah Ratusan sekarang. Sekarang terakhir teman saya kemarin bilang Mungkin. habis dari sini dia mau apply di One lagi, Ah. diminta nyediain uang 80. Minimal lah, belum Saldonya ya. Ya, itu buat bayar Ah. agensi aja 80. Oke guys, ingat di prepare uang kalau sebelum ke Amerika cita-citanya mau- Prepare uang dan di sana harus betah. Nah, karena keras juga. Keras. Keras juga di mana-mana luar negeri nggak seenak lu bilang. Di luar negeri itu keras. Jangan beranggapan kita tuh enak di sini. Ya. Dimanapun kalau nggak bisa menjaga diri, nggak bisa menjaga sikap, keras juga kayak gitu. Iya. Walaupun kita di mana. Tapi pas sekelas Pak Edi dapat bisa kerja ke Amerika, Ah. udah sangat bagus. Karena lain-lain hampir 80% ya sorry ya orang Bali sana mungkin ilegal. Mungkin ya, mungkin kalau salah dibenarkan, kalau benar disalahkan, kalau salah dibenarkan, benar disalahkan. Kata lu kan gitu. Betul ya. 80% Pak Edi, betul nggak Pak Edi? Yang tidak dapat visa kerja itu kecil. Ya mungkin kebanyakan Bisa satunya dapat visa kerja. dari lompat dari kapal di sana karena ada family, ada keluarga, ada teman, ada sahabat, dia cari kerja di sana. Saya juga seperti itu karena temannya yang mau melindungi atau apa, nggak apa-apa. Rasanya Pak Edi ke hitamnya hidup sana. Oh ditanya di sana dulu pernah. Oh ini paling ber lah. Biar. ya dulu pas di Washington State apa? Washington State dulu ada pernah kejadian. Washington State. Yang lagi di tempatnya sana. Bukan, itu kan Tapi dekat. daerahnya di sana. Kalau di Washington State itu dekat dia sama Seattle. Di Washington State itu rumahnya Bill Gates. Oh, Berarti Iya, pernah lihat investor terkaya Bill Gates. Rumahnya pernah lihat tapi orangnya nggak pernah lihat. Karena di sana itu mobilnya Ferrari, mobilnya gitu, mobil mewah aja. Kis. Sekarang informasi kita pakai ST ya guys ya. Kita pagi-pagi. Gimana Pak De? Ceritanya Pak De. Tuh di sana pernah ada Di hitamnya yang gimana? kurang mengenakan di sana karena ada yang Jika cerita. tidak terima satu jadinya saya pernah ditajuk polisi di sana. Dijuk polisi. Masuk bui Pak De? Masuk bui sehari, Sehari aja. terus sidangnya sebulan. Itu Sidangnya sebulan, maksudnya sebulan sidangnya? 4 kali sidang. 4 kali dalam sebulan. Nah, tapi dari tempat kerja ke tempat sidang itu kalau naik mobil 12 jam Wah, karena kita harus nyewa hotel. Guys, dia bisa pakai mobil di Amerika. Ya, Ada SIM-nya loh. SIM-nya ada.
lesson ada. Keren nggak? Tapi Pak D bisa lolos dari jeratan hukum. Ya lolos karena kita bisa membuktikan bahwa memang benar kita tidak bersalah. Hmm. Cuman mereka itu mungkin maunya dia yang dari sana itu, oh ini pakai kasus, biar bisa kita dapat uang. Nah, kan kita di sana cuma pekerja, kita juga sama, maksudnya kita kerja, kita kesana nyari uang kan, kita nggak punya uang. Akhirnya employer saya di sana waktu itu namanya Fantastic, itu nomor 9 perkara di US kalau nggak salah. Nomor 9 Fantastic Ride, dia yang membantu saya. Itu ada teman saya Gustu Mahardike. Halo Pak Gustu, sehat terus. Sekarang sudah mungkin beliau sudah membantu. sudah meninggi, sudah ini aja. Oh. Apa teman kan? Jadi selinggi. Udah jadi Ratu Prande. Ya. Beliau yang Tingkatannya beda. menolong saya sampai dia bikin CD, dia bikin video tentang Bali, bahwa kita mau keluar negeri, kita mau kemana pun kita harus kuliah, kita harus bisa bahasa Inggris. Karena tempat saya kerja dulu itu kebanyakan dari homeless, dia dari bajingan, terus dia dari keluaran penjara, itu ditampung sama owner kita di sana. Itu baiknya dia, namanya Mr. Mike, namanya baik sekali. Nampung seperti apa tuh? Dibiayain Maksudnya ditampung, ayo kamu sekarang dari, maksudnya kan orang dari, kalau di US itu mungkin orang kriminal itu keluar dari penjara kan susah. Iya. Dia Susah dia udah blacklist dari mana-mana. Dia yang, ayo kamu kerja sama saya. Dia yang, sampai dia yang maksudnya membiayai tempat tinggal, dia yang menggaji, tapi dengan syarat kamu kerja yang bener. Nah dari sana mungkin ownernya itu kan nggak usah, maksudnya ngapain kamu kalau mau kerja di US tuh nggak usah kuliah, nggak usah gini. Itu mindsetnya dia, makanya dari Gustu tuh dia dibuatin video tentang Bali, tentang kita mau keluar negeri itu kita harus kuliah, kita harus training dulu, minimal pengalaman kita kan tahun 2 tahun baru bisa apply ke luar negeri kan gitu sebenarnya. Jadi dari Mr. Mike dari Pancasila itu dia membantu orang-orang yang seperti itu. Nah dari sana dia lihat video tentang Bali, keindahan alam Bali, terus oh saya suka, coba saya pas berdoa waktu itu ada teman yang punya kopi Bali, dikasih kopi Bali, ownernya di sana. Baru dari sana dia, nanti kita harus ini. Nah dia lah yang membantu saya mencari pengacara di sana sampai semuanya sampai sidang. Tanpa fee apa, tanpa biaya apa, itu baru orang ikhlas namanya Pak. Kalau dirupiahin mungkin sekitar habis 20.000 US waktu itu ya. Tuh 200 juta tuh lebih. Bapak Mike. Pak Mike, terima kasih sudah membantu Pak Edi. Oh. If you do wrong, no mistake, fight for that, nothing possible. Oke, itulah kisahnya Pak D, kisah perjalanannya dari awal masih kecil hingga beliau bisa berangkat ke US dan sekarang masih stuck di Macau. Oke, terakhir Pak D. Ini menurut Pak D, putihnya belum? itu kan tadi kerjanya enak. Putihnya? Udah ya? Udah kerjanya enak. Iya. Putihnya ya itu udah pulang ketemu Pak D. Ini apa nih? Gimana Pak hasilnya Amerika Pak D? Hasilnya apa tuh? Hasilnya semuanya itu tabungan. Tabungan BRI, BCA, BRI semua punya guys. Ada Danamon, apalagi Neo Bank Commerce penuh. Amerika itu penghasil uang terbanyak untuk Indonesia. Belum tentu mereka Pertanyaan. Pak D, pertanyaan terakhir ini Pak D sebelum kita tutup acara Motorian. Menurut Pak D, anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu mana lebih enak Pak D? Zaman dulu. Kita suka karena kita mainnya di alam, kayak seperti bilang tadi kan di alam kita main maksudnya ke sungai kan sama teman-teman. Terus kita nggak ada yang namanya gadget, teknologi, perkembangan zaman sekarang. Nggak ada. Dulu kan banyak berinteraksi ya. Jadinya enjoy. Berarti sama seperti dari obrolan kita yang sebelumnya kita setuju bahwa zaman dulu itu lebih menikmati, artinya lebih mengeksplor kehidupan gitu ya. Oke Pak D, terima kasih banyak. Dan mungkin dari rekan saya, bagaimana Bung Chandra ada word quote belum penutupan word quote. Terima kasih Pak Edi atas kisah story-nya. Kita perlu menginspirasi seperti Pak Edi ini agar perjalanan Anda lancar sampai ke tujuan, balik lagi sebelum ke nirwana. Oke, word quote dari saya. Dalam keluarga pasti ada satu anak yang proses hidupnya berat. Bahkan anak ini terkadang nggak dianggap di keluarga. Tapi tahu nggak lo? Dari pembentukan yang keras itu, anak ini suatu saat nanti bakal jadi kunci dalam keluarga itu. Terima kasih, kita tutup. Saya Mancan. Saya Wira. Saya Pak Edi. Om Santi. Om.